Halo, apa kabar sahabatku? Sehat kan? Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Curious Case of Benjamin Button. Film ini dirilis pada tahun 2008, disutradarai oleh David Fincher. Pemeran utama dalam film ini adalah Brad Pitt sebagai Benjamin Button dan Cate Blanchett sebagai Daisy. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang terlahir dalam keadaan yang sangat aneh. Tidak seperti kondisi bayi pada umumnya. Ia adalah Benjamin, terlahir tua dan meninggal dalam kondisi seperti seorang bayi. Dan bagaimanakah kisahnya? Oke, sebelum lanjut, mari bersama-sama membangun channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, selamat menonton. Film ini diawali dengan menampilkan seorang perempuan bernama Caroline sedang membacakan flashback sebuah diari, dan didengar dengan seksama oleh seorang wanita renta yang sedang sekarat bernama Daisy. Diceritakan bahwa di New Orleans pada tahun ketika Perang Dunia Pertama berakhir, orang-orang begitu bersukaria atas peristiwa itu. Di saat itu juga lahirlah anak dari Thomas Button, seorang pengusaha kancing baju yang kaya raya. Namun sayangnya sang istri meninggal saat melahirkan dan sempat menitipkan anaknya kepada sang suami. Ketika berduka atas kematian istrinya, ia juga dibuat stres ketika melihat kondisi anaknya. Kelahiran sang anak memang tidak normal, karena saat lahir tubuhnya menunjukkan fisik seperti orang tua yang sedang sekarat, yang diperkirakan berumur 80-an tahun. Lalu ia menggendong anak itu dan berlari, mungkin saja ingin membuangnya. Ketika tiba di sebuah jembatan, salah seorang petugas menanyakan apa yang ingin ia lakukan dengan bayi tersebut. Tanpa menjawab, ia berlari, dan si petugas pun mengejarnya. Thomas Button pun akhirnya meletakkan bayi tadi di sebuah rumah yang ternyata adalah rumah panti jompo. Tak lama kemudian, salah seorang pengurus panti jompo bernama Quina dan kekasihnya hendak menuruni tangga. Mereka dibuat kaget ketika melihat bayi dengan kondisi yang tidak biasanya. Namun dengan senang hati ia menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Dia percaya bahwa si bayi tersebut tetaplah sebuah anugerah dari Tuhan, dan bayi itu adalah sebuah keajaiban, meskipun bukan semacam keajaiban yang diharapkan orang pada umumnya. Karena tidak memiliki anak, ia akhirnya menjadikan bayi itu menjadi anaknya. Ia lalu memperkenalkan bayi itu kepada seluruh penghuni panti jompo dan memberi nama si bayi itu Benjamin. Hari berganti hari, ia tumbuh menjadi seorang anak, tapi tetap terlihat tua seperti seorang kakek. Namun kelakuan dan sifatnya layaknya seorang anak. Benjamin mengira dirinya sama seperti lainnya yang berada di panti jompo. Namun suatu malam ia memanggil Quina sebagai seorang ibu dan mengatakan bahwa ia sudah merasa berbeda dari hari sebelumnya. Benjamin menyadari dari hari ke hari tubuhnya bertambah muda seperti tumbuhnya rambut halus. Namun ia masih belum bisa berjalan. Pada suatu kesempatan ia mendapat sebuah keajaiban dari Tuhan. Pada saat itu ia juga mulai belajar berjalan meskipun dengan menggunakan tongkat. Suatu kesempatan ada kunjungan keluarga. Di saat itu ia bertemu dengan seorang gadis. Gadis itu bernama Daisy. Benjamin dan Daisy akhirnya berteman. Mereka berdua tanpa rasa malu menjalani hari-hari hidup mereka. Mereka juga bersama-sama mendengar cerita hikayat dari neneknya Daisy. Karena meskipun terlihat tua, namun seluruh kelakuan dan pola pikir Benjamin masih kekanak-kanakan. Ia juga cemburu ketika tahu Quina yang sudah dianggap sebagai ibunya mempunyai anak. Makin hari fisiknya makin kuat. Ia mengalami proses pembalikan fisik dan tumbuh menjadi semakin muda. Pada sebuah kesempatan ia bertemu dengan Kapten Mike. Ia bekerja sebagai pekerja tugboat yang dipimpin langsung oleh Kapten Mike. Nah, di tengah perjalanan, Kapten Mike memperkenalkan Benjamin sebuah kehidupan yang belum pernah ia rasakan. Mereka akhirnya mampir ke tempat mantap-mantap. Ketika pulang dari tempat tersebut, ia bertemu dengan ayah kandungnya bernama Thomas Button. Namun ia tidak kenal kalau itu ayahnya. Tuan Button pun mengajak Benjamin singgah dan minum-minum. Ia sempat menanyakan kondisi Benjamin. Benjamin pun menjelaskan bahwa ia memang terlahir tua. Karena itu kulitnya terlihat keriput seperti kakek-kakek. Dari sini menurut saya, Thomas Button mungkin saja tahu bahwa Benjamin adalah anaknya. Karena ia juga menyatakan keinginannya untuk berkunjung ke rumah Benjamin nantinya.
Ringkas cerita, ketika usianya mencapai 17 tahun, akhirnya ia memutuskan merantau. Ia pergi bersama Kapten Mike dan beberapa kru kapal berkeliling dunia. Sebelum berangkat, Daisy sahabatnya berpesan untuk mengirimkannya kartu pos ketika berada di suatu tempat. Di tengah perjalanan, Benjamin mengalami berbagai pengalaman. Tepatnya di Rusia, ia menemukan cinta pertamanya. Namun cinta pertamanya adalah seorang wanita bersuami alias istri orang. Ia adalah Elizabeth Abbott, istri dari seorang duta besar perdagangan Inggris di Murmansk yang bernama Walter Abbott. Suatu malam, Benjamin susah tidur. Ia lalu bergegas ke dapur untuk membuat minuman. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan Nyonya Elizabeth yang kebetulan sedang duduk di sebuah ruangan. Pertemuan malam itu akhirnya berlanjut ke malam-malam selanjutnya. Bahkan Nyonya Elizabeth pun lupa diri kalau dia memiliki suami dan tidak pantas berdua bersama seorang remaja sampai selarut itu. Karena hukum kedekatan dan keseringan bersama, timbullah rasa cinta di antara mereka. Mereka pun terlena dan terbawa gejolak hawa nafsu. Akhirnya mereka pun menyewa sebuah kamar dan rebahan sambil melenturkan urat-urat yang beku karena dinginnya malam. Saat hari serangan Pearl Harbor, Elizabeth meninggalkan Benjamin, lalu meninggalkan catatan di balik pintu dan isinya, "It was nice to meet you." Lalu Benjamin dan Kapten Mike beserta awak kapal berangkat perang dunia kedua. Namun tragisnya kapten kapal dan awak lainnya tewas tertembak oleh kapal selam milik Jerman di Samudra Atlantik. Lalu Benjamin diselamatkan oleh tentara Angkatan Laut Amerika Serikat. Benjamin akhirnya kembali dari peperangan ke New Orleans, tepatnya di panti jompo. Ia bertemu kembali dengan Quina, ibu yang telah membesarkannya. Quina merasa kaget dengan kehadiran anaknya karena sudah terlihat sangat tampan dari sebelumnya. Ia juga bertemu dengan Daisy, sahabatnya. Kini Daisy telah tumbuh menjadi seorang gadis dewasa yang berfungsi sebagai penari balet. Di sini mereka bertemu ketika umur dan fisik mereka hampir sama. Suatu malam mereka berdua ke sebuah restoran untuk menikmati makan malam bersama. Mereka pun saling bercerita tentang pengalaman di tempat mereka masing-masing. Ketika pulang, tepatnya di sebuah pelataran dengan cahaya lampu begitu suram, Daisy sempat mengajak Benjamin untuk mantap-mantap. Namun Benjamin menolaknya. "Aduh, peluang kok disia-siakan ya?" Oke, lanjut. Seperti yang dijanjikan sebelumnya, Tuan Thomas Button akhirnya mengunjungi Benjamin. Ia pun mengajak Benjamin ke tempat perusahaan kancing miliknya. Di saat itulah ia mengatakan kepada Benjamin bahwa dia adalah anaknya. Thomas Button yang merasa bersalah menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada Benjamin. Bagaimana asal-usul keluarga mereka, dan bagaimana Thomas jatuh cinta dan menikah dengan ibunya. Ia juga menceritakan bahwa ibunya meninggal ketika melahirkan Benjamin, dan akhirnya berencana menyerahkan seluruh harta warisnya kepada Benjamin. Ringkas cerita, tak lama kemudian Tuan Thomas Button pun meninggal dunia. Lanjut, pada suatu kesempatan terjadi pergelaran tarian balet di kota New York. Benjamin menyempatkan diri untuk menghadiri acara tersebut, karena ia ingin menyaksikan penampilan Daisy di pertunjukan itu. Ketika pergelaran tarian balet usai, ia bertemu Daisy. Daisy kaget dengan kehadirannya, dan mengatakan mengapa tidak mengabarinya. Benjamin pun memberikan seikat bunga sebagai ucapan selamat. Ia pun diundang merayakan perayaan bersama teman-teman Daisy. Di tengah perayaan, Benjamin merasa cemburu karena Daisy bercumbu mesra dengan pacarnya di hadapan Benjamin. Ia merasa dicuekin, lalu pergi tanpa mengabari Daisy. Karena tidak melihat Benjamin, ia lalu berlari menemukannya. Dari sini ia tahu bahwa Daisy sangat mencintai pacarnya, dan kehadirannya hanya membuang-buang waktu dan perasaan. Ia lalu pulang dengan perasaan hancur. Keesokan harinya ia didatangi seorang petugas untuk menyerahkan surat kuasa warisan dari ayahnya. Tak lama kemudian ia mendengar berita dari temannya Daisy bahwa Daisy mengalami kecelakaan. Ia pun bergegas bertemu Daisy. Daisy merasa kesempurnaan yang dipancarkan oleh Benjamin, namun ia tidak menginginkan kehadirannya karena merasa malu dengan kondisinya, terlebih setelah kejadian sewaktu pergelaran musik di New York. Akhirnya ia meminta Benjamin untuk menjauhi dari kehidupannya. Ia akhirnya pulang bukan ke panti jompo, tapi ke rumah ahli waris ayahnya.
Ia menghabiskan waktu berlayar menggunakan perahu milik ayahnya dan mengencani beberapa wanita yang ia sukai. Tidak diketahui berapa lama ia di sana, namun pada suatu kesempatan ia kembali ke Pati Jompo. Quina ibunya sudah terlihat begitu tua, dan di saat itu juga ia bertemu lagi dengan Desi. Mereka berpelukan. Ringkas cerita, malam pun tiba. Mereka berdua saling berbagi cerita. Di saat itu cinta mulai tumbuh, dan kali ini kesempatan yang kedua tidak lagi disia-siakan oleh Benyamin. Akhirnya mereka pun bercocok tanam. Setelah itu mereka berlibur di tempat di mana almarhum ayah Benyamin tinggal. Setelah puas menikmati liburan, entah berapa lama mereka akhirnya pulang ke Panti Jompo. Sesampainya di sana, ia menemukan Quina ibunya telah meninggal. Ia begitu sedih melihat peristiwa itu. Setelah kematian ibunya, ia dan Desi pindah dan menetap di sebuah apartemen. Di sana mereka hidup layaknya suami istri. Dan Desi terlihat bertambah tua, sedangkan Benyamin terlihat semakin muda. Setelah kecelakaan menimpa dirinya, membuatnya tidak lagi melanjutkan profesi sebagai penari balet. Akhirnya ia membuka sebuah studio untuk melatih para gadis muda untuk menari. Pada suatu kesempatan, Desi menyampaikan bahwa kini ia tengah mengandung. Benyamin merasa bahagia, serentak sedikit khawatir jika nanti anaknya lahir seperti dirinya. Namun Desi berjanji untuk tetap mencintai dan merawat bayi mereka apapun kondisi bayinya nanti. Benyamin pun merasa ragu menjadi seorang ayah dan suami yang baik untuk anak dan istrinya. Disinilah timbul gejolak dalam diri Benyamin. Lanjut, akhirnya Desi melahirkan seorang anak perempuan dalam kondisi yang normal seperti bayi pada umumnya. Dan mereka menamai anak itu dengan nama Caroline. Semakin hari bayi itu bertumbuh menjadi seorang anak gadis cantik dan mungil. Namun Benyamin merasa ada sesuatu yang tidak beres dalam dirinya, karena ia sedang menuju ke proses pembalikan fisik terlihat lebih muda, sedangkan Desi sedikit terlihat semakin tua, sehingga ia meminta Desi untuk mencarikan Caroline seseorang yang pantas disebut ayah, bukan sebagai teman bermain. Akhirnya Benyamin memutuskan pergi meninggalkan Desi dan anaknya dengan memberi hasil penjualan beberapa warisan kepada mereka. Entah berapa lama ia pergi, namun terlihat Caroline sudah beranjak remaja. Pada suatu hari Benyamin pulang. Ia menuju rumah tempat di mana ia, Desi dan anaknya Caroline pernah tinggal bersama. Ketika masuk dalam ruangan, Desi terkejut melihat Benyamin. Terlihat Desi semakin tua, sedangkan Benyamin terlihat lebih muda dari sebelumnya. Mereka hanya saling menatap dan menyapa, dan Desi pun menangis. Di saat itu anaknya Caroline datang. Gadis itu tidak mengetahui bahwa yang berdiri di hadapannya adalah ayah kandungnya. Ibunya hanya menyampaikan bahwa Caroline tahu dia ketika dirimu masih bayi. Mereka akhirnya bersalaman. Tak lama kemudian suami Desi bernama Robert datang. Mereka berkenalan dan bersalaman. Setelah pertemuan itu, Desi menuju ke tempat tinggal Benyamin. Di sana mereka akhirnya melampiaskan rasa rindu, cinta, kasih sayang, dan hawa nafsu seperti sebelum-sebelumnya. Lanjut cerita, suatu waktu salah seorang menelpon Daisy dan memintanya ke tempat panti jompo. Seorang petugas dari Departemen Kesehatan Anak menyampaikan kondisi Benyamin. Ia juga memberi sebuah diari kepada Daisy. Dan terlihat ada seorang anak kecil yang sedang memainkan piano. Ia adalah Benjamin Button. Ia kini telah menjadi seorang anak. Ia bahkan tidak tahu siapa itu Daisy. Ia selalu menunjukkan kelakuan layaknya seorang anak. Namun dengan sabar dan tabah, Daisy merawat dirinya. Semakin hari Benyamin tidak semakin berbeda. Ukuran tubuhnya semakin mengecil layaknya seorang bayi. Dan Benyamin akhirnya meninggal dengan keadaan seperti bayi di gendongan Daisy yang sudah mulai keriput. Dari sini kita tahu bahwa Daisy ternyata adalah wanita tua yang sekarat di awal film tadi. Dan diari yang dibacakan adalah diari milik Benjamin Button. Dan wanita yang membacakan cerita tadi sebenarnya adalah Caroline, anak Benjamin dan Daisy. Setelah selesai membacakannya, wanita tua tersebut pun meninggal. Dan filmnya pun berakhir.
Oke, terima kasih sudah bersama saya beberapa menit ini. Sekali lagi terima kasih. Ada beberapa hal yang menarik untuk disimak bersama. Saya tertarik pada sebuah ucapan yang mengatakan bahwa kita semua pergi dengan cara yang sama, hanya saja mengambil jalan yang berbeda untuk sampai di sana. Selain itu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita, mulai dari proses kelahiran sampai kematian. Oleh karena itu, syukurilah dan terimalah itu sebagai sebuah anugerah seperti yang dilakukan Ibu Benjamin. Mencoba untuk mulai berproses dalam waktu dan berhenti protes, karena keajaiban datang di saat yang kita tidak duga. Oke, jika suka dengan film ini, silakan tinggalkan komentar. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe ya. Oke, sekian dan terima kasih.